Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kakak YT Official. Kali ini saya akan membahas tentang kerajaan Islam tertua di Tanah Jawa. Nah, cerita ini saya ambil dari buku Atlas Wali Songo karya almarhum Kiai Haji Agus Suyoto ya. Oke, dalam pelajaran sejarah di sekolah kita didoktrin untuk yakin bahwa kerajaan Islam tertua di Jawa adalah Demak ya. Dengan Raden Fatah sebagai Raden pertama. Tidak cukup itu juga, kita pun juga didoktrin pula untuk yakin bahwa Raden Fatah adalah anak yang durhaka karena menyerang kerajaan ayahnya, yaitu Majapahit. Ya karena ayahnya bukan pemeluk agama Islam ya, melalui penyerangan besar-besaran yang didukung Wali Songo. Kerajaan Majapahit pun runtuh selamanya. Dan sejarah dengan latar konflik inilah yang secara sistematik diwariskan kolonial Belanda kepada anak-anak bangsa Indonesia melalui sekolah ya. Ya sangat gak etis ya, anaknya kok nyerang kerajaan ayahnya. Nah, kalau dari sumber dari awal kemunduran Majapahit ya, awal keruntuhan Majapahit itu, kemunduran Majapahit itu mulai tampak ketika Prabu Wikrawardana terlibat perselisihan bersenjata dengan saudara iparnya yaitu Bri Wirabumi dalam perang suksesi merebutkan tahta Majapahit yang berlangsung antara tahun 1401 sampai 1405 Masehi. Perang itu disebut Perang Paregreg lah. Itu yang mengawali awal kemunduran dan runtuhnya Majapahit ya. Sangat gak etis kalau mengaitkan dengan Raden Fatah ya. Ya, tapi itu yang diceritakan orang-orang, yang diketahui orang-orang, yaitu Raden Fatah yang menyerang Majapahit ya. Untuk kerajaan Islam tertua di Jawa ya. Sementara berdasarkan sumber sejarah yang ditulis oleh Tom Pires, orang Portugis yang datang ke Jawa tahun 1513 Masehi yang menyaksikan kerajaan Demak dipimpin oleh Patin Rodin Jr, yaitu Sultan Trenggono yang merupakan anak Raden Fatah. Demak pada tahun 1513 Masehi tidak dipimpin lagi oleh Raden Fatah atau Raden Patih Rodin Sr yang tampaknya sudah meninggal satu dasawarsa sebelumnya. Mengutip dari Tom Pires dalam laporan yang diterbitkan dengan judul Suma Oriental menegaskan bahwa Patih Rodin Sr atau Raden Fatah adalah orang yang tegas dalam mengambil keputusan dan bangsawan ya, berjiwa ksatria dan teman seperjuangan Patih Zainal dari Gresik. Siapa itu Patih Zainal dari Gresik ya? Yaitu patih tertua di Jawa. Yang dimaksud Patih Zainal dari Gresik oleh Tom Pires tidak lain adalah tokoh Zainal Abidin, gelar Sunan Dalem Wetan atau Sunan Giri III, Raja Giri Kedaton ketiga, yang menurut Babad ing Gresik adalah putra sulung Sunan Giri, gelar Prabu Satmata. Jadi Patih Zainal yang disebut sebagai teman seperjuangan Patih Rodin atau Raden Fatah adalah keponakan sendiri Raden Fatah, karena ibu dari Patih Zainal yang bernama Dewi Mutosiah adalah kakak kandung dari istri Raden Fatah yang bernama Dewi Mutosimah. Keduanya putri dari Sunan Ampel. Catatan Tom Pires yang menyebutkan Patih Zainal adalah patih tertua di Jawa menunjuk bahwa kerajaan Giri di Gresik adalah kerajaan Islam yang lebih tua dibanding kerajaan Demak Bintoro ya. Terutama karena ayah dari Patih Zainal yaitu Raden Paku yang masyhur disebut Sunan Giri memiliki nama Abhiseka Prabu Satmata. Hanya seorang raja yang memiliki gelar Prabu Pen ya, sebagaimana ditulis dalam Babad Tanah Jawi, Babad ing Gresik, Serat Kanda itu berarti menempatkan Demak sebagai kerajaan Islam tertua di Jawa itu ya perlu dikaji ulang, terutama dengan data historiografi ya, yang menegaskan bahwa kerajaan Surabaya dirajai Arya Busora yang beragama Islam dan kerajaan Tuban yang dirajai Arya Teja yang juga beragama
Islam, jauh lebih dulu berdiri dibandingkan kerajaan Giri di Gresik. Ya, berdasarkan kesaksian Tombires yang pada tahun 1513 Masehi datang ke Jawa dan menempati kerajaan Demak di Patih Rodin, JR Sultan Trenggono, ya. Karena Patih Rodin Esar atau Raden Fatah sudah wafat, dan Tombires pun mencatat kerajaan Majapahit yang bukan Islam masih tegak di pedalaman Dayuh dengan raja bernama Vigaya atau Wijaya Brawijaya, yang di Tombires masih memiliki pasukan bersenjata senapan sekitar 100.000 orang prajurit, ya. Perlu dikaji ulang terkait sumber hidrografi yang menunturkan bahwa kerajaan Majapahit di bawah Prabu Brawijaya runtuh akibat serangan dari kerajaan Demak yang dipimpin Raden Fatah. Catatan langsung yang dibikin oleh seorang Italia bernama Antonio Pigafetta yang datang ke Jawa tahun 1522 Masehi, menegaskan bahwa kerajaan Majapahit yang bukan Islam masih berkuasa di pedalaman dengan pasukan yang masih kuat. Berdasarkan saksian dua orang Eropa, ya, yang datang ke Jawa pada perempatan awal abad ke-16. Ini tidak dapat ditafsirkan lain bahwa legenda dan dongeng yang dipungut dari historiografi seperti babat Kadiri, Serat Darmo Gandul, babat Tanah Jawi, versi Oltov, Kronik Cina, Klenteng, Sampokong, terutama dengan mengenal serangan Raden Fatah ke Majapahit yang dirajai ayah kandungnya sendiri, Raja Brawijaya, yang membawa akibat berakhirnya kerajaan tua itu tidak dapat lagi dipertahankan karena karena sangat jelas jauh dari fakta sejarah. Dogma sejarah bahwa Demak adalah kerajaan Islam pertama pun juga pada dasarnya tidaklah benar, ya, karena tidak didukung oleh data arkeologi maupun historiografi yang memadai, ya. Yang menguraikan silsilah raja-raja pesisir yang berhubungan dengan Majapahit, seperti tercatat dalam sejarah dalam, menguraikan bahwa Arya Lambusora atau Raja Muslim dari Surabaya adalah ayah kandung dari Putri Retno Panjawi atau permaisuri Raja Brawijaya, ketika dari Majapahit. Nama Lambu dari Arya Lambusora menurut The Graph dan Bigyot menunjuk kedudukan bangsawan, bahkan putra Raja Arya Lambusora adalah Raja Pribumi dan sekali-kali bukan keturunan asing loh, ya, masih dalam sejarah dalam disebutkan bahwa putri Arya Lambusora yang lain dinikahi oleh Raja Islam Arya Teja dari Tuban yang memiliki putra dan putri bernama Raden Ayu Candrawatri, gelar Nyai Ageng Manila, dan Adipati Wilatikta, putri Arya Teja yang bernama Raden Ayu Candrawati, gelar Nyai Ageng Manila. Ini menikah dengan Raden Rahmat, putra Syekh Ibrahim Asmorokondi, ya, Asmorokondi yang diangkat oleh Brawijaya V, Raja Majapahit menjadi imam di Surabaya, yang masyhur dengan nama Sunan Ampel. Yang dari perkawinan itu lahir Nyai Ageng Manyura, Nyai Ageng Maloko, Nyai Ageng Pangulu, Raden Mahdum Ibrahim, Sunan Bonang, Raden Qasim, Sunan Derajat. Ya, betullah dari sisi artefak, ya, dan ideofak yang dapat dilacak, kita temukan bahwa kerajaan Islam yang awal didirikan atau awal di Jawa bukanlah Demak, melainkan Lumajang, yang disusul Surabaya, Tuban, Giri, dan baru Demak. Keislaman Lumajang yang paling sedikit, ya, menunjuk kurun waktu sekitar abad ke-12 Masehi, yaitu saat kerajaan Singosari di bawah kekuasaan Sri Kartanegara. Yaitu tadi cerita kerajaan Islam tertua. Jadi
dan tidak benar kalau Raden Fatah itu menyerang kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh ayahnya sendiri, dan juga kerajaan Demak bukan kerajaan pertama yang berada di tanah Jawa. Itu menurut buku Atlas Wali Songo yang saya baca, karya almarhum Kiai Haji Suyoto. Nah, untuk sejarah sendiri itu ya adalah versi-versi sejarah tersendiri, tapi dan saya lebih setuju sejarah dari Atlas Wali Songo ini karena ya sangat nyambung ya, sangat relevan sendiri. Untuk sejarah itu aja versi sendiri, tapi kalau versi Atlas Wali Songo ini ya merujuk ke Wali Songo sendiri, itu sangat-sangat menarik dan sangat-sangat relevan ya kalau untuk dipelajari. Mosok Raden Fatah menyerang kerajaan Majapahit yang dipimpin ayahandanya, dan mengatakan Raden Fatah itu anak durhaka, nggak mungkin lah ya. Oke, demikian. Nanti saya akan sambung lagi untuk kerajaan untuk kerajaan Lumajang, karena kalau dibaca langsung itu sangat panjang sekali ya. Nanti kita sambung aja. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.